Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut materi berikutnya, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel yang biasa disingkat dengan SPLTV. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama yaitu tentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan. Persamaan yang pertama, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Persamaan yang kedua, X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 6. Persamaan yang ketiga, 3X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, inilah contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel karena terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Langsung saja ke penyelesaiannya. Sesuai dengan materi yang ada dalam materi teks, sudah dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ada 3 metode. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, dan yang ketiga ada metode gabungan. Nah, di sini kita akan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode gabungan, yaitu campuran antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, metode yang akan kita gunakan pertama yaitu metode eliminasi. Maka dari itu, kita ambil dua persamaan, yaitu dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis lagi persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Persamaan kedua, X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 6. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel Z. Maka dari itu, kedua persamaan kita jumlah. 2X ditambah X hasilnya adalah 3X. Y ditambah 2Y hasilnya adalah 3Y. Z ditambah negatif Z hasilnya 0 atau habis, sedangkan 9 ditambah 6 hasilnya adalah 15. Maka hasilnya adalah 3X ditambah 3Y sama dengan 15 sebagai persamaan yang keempat. Berikutnya lagi kita akan ambil dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Persamaan 3 yaitu 3X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 8. Kembali lagi kita akan mengeliminasi variabel Z agar menghasilkan hasil yang sama seperti persamaan yang sebelumnya. Karena akan mengeliminasi variabel Z, maka kedua persamaan kita kurangkan. 2X dikurangi 3X hasilnya adalah negatif X. Y dikurangi negatif Y hasilnya adalah positif 2Y. Z dikurangi Z hasilnya 0 atau habis. 9 dikurangi 8 hasilnya adalah 1. Maka diperoleh negatif X ditambah 2Y sama dengan 1 sebagai persamaan yang kelima. Nah, sekarang dari persamaan 4 dan persamaan 5 akan kita eliminasi lagi. Kita tulis persamaan yang keempat, yaitu 3X ditambah 3Y sama dengan 15. Persamaan yang kelima, negatif X ditambah 2Y sama dengan 1. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel X. Karena koefisien pada variabel X berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Maka yang persamaan 4 dikali 1, yang persamaan 5 dikali dengan 3. Persamaan 4 dikali 1 hasilnya adalah 3X ditambah 3Y sama dengan 15.
persamaan yang kelima dikali 3 hasilnya adalah negatif 3x ditambah 6y sama dengan 3. Nah, setelah koefisien pada variabel x sudah sama, maka tinggal kita eliminasi. Karena kita akan mengeliminasi variabel x, maka kedua persamaan kita jumlah. 3x ditambah negatif 3x hasilnya 0 atau habis. 3y ditambah 6y hasilnya adalah 9y. 15 ditambah 3 hasilnya 18. Maka diperoleh 9y sama dengan 18. Maka diperoleh y sama dengan 2. Nah, sekarang kita menggunakan metode yang kedua, yaitu substitusi. Kita sudah peroleh nilai y sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan yang kelima. Bebas, bisa masukkan ke persamaan yang keempat atau yang kelima. Tapi di sini saya memilih persamaan yang kelima. Maka diperoleh negatif x ditambah 2 dikali 2 sama dengan 1. Maka negatif x ditambah 4 sama dengan 1. Kemudian negatif x sama dengan negatif 3, maka x-nya diperoleh sama dengan 3. Masih menggunakan metode substitusi, kita akan memasukkan nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 2 ke persamaan yang kedua. Tapi kalian bebas, boleh pilih persamaan manapun di antara 1, 2, dan 3. Setelah kita masukkan ke persamaan yang kedua, diperoleh 3 ditambah 2 dikali 2 dikurangi z sama dengan 6. Berikutnya 3 ditambah 4 dikurangi z sama dengan 6. 7 dikurangi z sama dengan 6. Negatif z sama dengan negatif 1, maka z-nya sama dengan 1. Maka dari itu sudah kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3, y sama dengan 2, dan z sama dengan 1. Nah, contoh berikutnya, tentukan nilai A, B, dan C dari sistem persamaan. 1 per A ditambah 2 per B dikurangi 4 per C sama dengan 17 sebagai persamaan 1. 2 per A dikurangi 1 per B ditambah 1 per C sama dengan negatif 9 sebagai persamaan yang kedua. 2 per A dikurangi 1 per B dikurangi 3 per C sama dengan negatif 1 sebagai persamaan yang ketiga. Ini bentuknya berbeda dengan contoh yang pertama karena di sini berupa pecahan, tapi caranya sama, hanya nanti bedanya berada dalam pemisalan. Langsung saja ke penyelesaian. Di sini akan kita misalkan 1 per A sebagai X, 1 per B sebagai Y, 1 per C sama sebagai Z. Maka dari itu setelah kita misalkan, sistem persamaannya akan berubah menjadi X ditambah 2Y dikurangi 4Z sama dengan 17 sebagai persamaan 1. 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 9 sebagai persamaan 2. 2x dikurangi y dikurangi 3z sama dengan negatif 1 sebagai persamaan yang ketiga. Nah, setelah berubah menjadi bentuk yang seperti ini, tinggal kita cari nilai x, y, dan z-nya terlebih dahulu menggunakan metode campuran, yaitu gabungan antara substitusi dan eliminasi. Kembali lagi, di sini kita akan ambil dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya X ditambah 2Y dikurangi 4Z sama dengan 17. Persamaan 2-nya 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 9. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel X karena koefisien pada variabel X berbeda, berarti persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kalikan 1. Persamaan yang 1 kita kalikan 2, hasilnya adalah 2x ditambah 4y dikurangi 8z sama dengan 34. Persamaan 2 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 2x dikurangi y ditambah z sama dengan negatif 9.
karena kita akan mengeliminasi variabel X, maka kedua persamaan kita kurangi. 2X dikurangi 2X 0 atau habis. 4Y dikurangi negatif Y, hasilnya adalah positif 5Y. Negatif 8Z dikurangi positif Z, hasilnya adalah negatif 9Z. 34 dikurangi negatif 9, hasilnya adalah 43. Maka diperoleh 5Y dikurangi 9Z sama dengan 43 sebagai persamaan yang keempat. Berikutnya dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 9. Persamaan 3-nya 2X dikurangi Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 1. Kembali lagi di sini kita akan mengeliminasi variabel X. Berarti kedua persamaan kita kurangkan. 2X dikurangi 2X habis atau 0. Negatif Y dikurangi negatif Y, hasilnya juga 0. Sedangkan positif Z dikurangi negatif 3Z, hasilnya adalah 4Z. Negatif 9 dikurangi negatif 1, hasilnya adalah negatif 8. Maka diperoleh 4Z sama dengan negatif 8. Langsung ketemu Z-nya, nilainya adalah negatif 2. Setelah ketemu Z sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke persamaan yang keempat, maka kita peroleh 5Y dikurangi 9 dikali negatif 2 sama dengan 43. 5Y ditambah 18 sama dengan 43. 5Y sama dengan 25, maka ketemu nilai Y-nya sama dengan 5. Y sama dengan 5 dan Z sama dengan negatif 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Diperoleh 2X dikurangi 5 dikurangi 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1. 2X dikurangi 5 ditambah 6 sama dengan negatif 1. 2X ditambah 1 sama dengan negatif 1. 2X sama dengan negatif 2, maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, di sini sudah ketemu nilai X-nya sama dengan negatif 1. Nilai Y-nya sama dengan 5, nilai Z-nya sama dengan negatif 2. Nah, tapi di sini belum selesai. Tadi pada pemisalan X itu dimisalkan sebagai 1/A, Y itu dimisalkan sebagai 1/B, dan Z itu dimisalkan sebagai 1/C. Nah, sedangkan yang dicari atau yang diminta ditentukan adalah nilai A, B, dan C. Maka akan kita kembalikan kepada pemisalan. Diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 5, Z sama dengan negatif 2. Dikembalikan ke pemisalan. 1/A tadi sebagai X, maka 1/A sama dengan X. Dimasukkan X-nya nilainya ketemu negatif 1, maka 1/A sama dengan negatif 1. Kita kalikan silang, hasilnya 1 sama dengan negatif A. Maka A-nya ketemu nilainya negatif 1. Berikutnya 1/B sama dengan Y. Y-nya ketemu 5, maka Y diganti dengan 5. 1/B sama dengan 5. Kita kalikan silang, diperoleh 1 sama dengan 5B. Diperoleh nilai B-nya sama dengan 1/5. Yang terakhir 1/C itu tadi sama dengan Z. Z-nya ketemu negatif 2, kita masukkan, maka 1/C sama dengan negatif 2. Kita kalikan silang, diperoleh 1 sama dengan negatif 2C, maka C-nya ketemu sama dengan negatif setengah. Nah, di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa nilai A-nya yang memenuhi adalah negatif 1, nilai B-nya sama dengan 1/5, dan nilai Z-nya sama dengan negatif 1/2. Nah, inilah cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Silahkan dipelajari. Apabila nanti ada yang tidak paham, boleh ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.